Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa, terima kasih. Apa yang ada di sini semua punya anak? Punya. Ada masalah nggak dengan pola asuh anaknya? Ada. Kalau begitu kita berbagi tip, oke? Oke. Baik, Ibu-ibu, saya Kadar Penyuluh dari Kabupaten Kelungkung akan memberikan penyuluhan tentang pola asuh dengan mengambil judul melalui pemenuhan kebutuhan P4 kita lahirkan anak cerdas berkarakter namun sadar lo kembali. Bapak Ibu, berbicara masalah anak dan remaja adalah merupakan pembicaraan penting dan serius untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena anak merupakan anugerah Tuhan yang patut kita jaga. Anak adalah masa depan bangsa dan negara. Nah, jika masa depan bangsa dan negara sudah lahir dan tumbuh sehat jasmani dan rohani, niscaya kita akan mampu menjadi pelaku pembangunan 6 pilar kekuatan Bali untuk bisa wujudkan Bali Dwipayang Jaya. Betul tidak? Betul. Namun Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, kita sering mengalami atau melihat di masyarakat kasus-kasus yang menimpa anak dan bahkan sampai ke jalur hukum. Dan tidak sedikit pula orang tua yang mengeluh katanya, aduh anak sekarang berbeda dengan kita dulu yang mau membantu orang tua tetapi sekarang kerjaannya hanya main HP. Betul tidak? Betul. Kalau begitu saya hadir di sini akan berbagi solusi dengan Bapak Ibu semua. Untuk itu mohon fokus mendengarkan. Ya. Saya Bawa Berner. Di sini ada tulisan melalui pemenuhan P4 kita lahirkan anak cerdas berkarakter namun sadgerti lo kembali. P4 yang saya maksud di sini Bapak Ibu. P yang pertama yaitu pemenuhan akan kebutuhan pangan yang B2SA. P yang kedua adalah pemenuhan akan pakaian yang sopan, rapi dan berbudaya. Apalagi pemerintah Provinsi Bali mencanangkan program berbusana adat Bali setiap hari Kamis. Itu adalah salah satu pola asuh anak. P yang ketiga, kita harus bisa melakukan pemenuhan akan kebutuhan perumahan yang sehat dan layak huni. Kemudian, P yang keempat adalah kita harus bisa memenuhi pendidikan mereka, yaitu pendidikan budi pekerti dan karakter. Jangan hanya pendidikan ilmu pengetahuan saja kita berikan anak-anak kita. Betul tidak? Betul. Lanjut Bapak Ibu. Kapan anak kita memberikan pemenuhan P4? Yaitu sejak anak masih berada di dalam kandungan. Kalau mereka sudah kita penuhi kebutuhan P4-nya, mereka akan lahir menjadi anak yang sehat, tidak stunting seperti yang sedang isu kita perangi sekarang. Kemudian, umur 0 sampai 6 tahun, pemenuhan akan kebutuhan P4 tetap kita harus penuhi dengan baik. Kemudian, ibu-ibu harus mencarikan identitas diri, napi akte kelahiran. Manggetan sudah punya 4 anak tapi tak ada punya akte. Besok anak sekolah tidak diterima, minder. Itu pola asuh yang salah. Kemudian meningkat, umur 7 sampai 18 tahun, pemenuhan akan kebutuhan P4 itu tetap harus kita penuhi dengan baik. Bapak Ibu, selain itu, kita sebagai keluarga mempunyai fungsi napi. Pertama, fungsi agama. Bila tiang kaitkan dengan ajaran agama, karena tiang adalah orang Hindu, jadi pemenuhan akan kebutuhan P4 ini di Hindu pun juga ada disebutkan. Sebagai orang tua yang baik harus bisa memenuhi 5 W. W yang pertama adalah waret, berarti pangan yang harus terpenuhi. W yang kedua waras, berarti kesehatannya yang harus terpenuhi. W yang ketiga wastres, berarti pakaiannya yang harus terpenuhi. W yang keempat wisma, berarti rumahnya yang harus kita penuhi. Dan W yang terakhir adalah wasita, berarti pendidikan dan kebudayaannya yang harus kita penuhi. Nah, jika anak kita sudah lahir sehat jasmani dan rohani, cerdas berkarakter, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, niscaya mereka akan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang handal, mampu melakukan pembangunan 6 pilar kekuatan Bali untuk wujudkan Bali Dwipayang Jaya. Setuju tidak? Setuju. Kalau setuju, langsung saya ajak Bapak dan Ibu hari ini. Mulai sekarang, mari kita berbenah diri. Mari kita introspeksi diri, mari benahi pola asuh anak dengan pemenuhan kebutuhan akan P4.
dengan baik. Kenapa saya garis bawahi dengan baik? Karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah memenuhi pola pemenuhan P4, tetapi belum tentu dengan baik. Anak saya tidak pernah kelaparan, sudah saya kasih makan, tetapi sudahkah P2SA? Baju anak saya sudah mahal, tetapi sudahkah rapi, sopan, dan berbudaya? Rumah saya tingkat 10, tapi sudahkah layak huni dan sehat? Pendidikan saya S2, nanti anak saya S3, tetapi apakah sudah mereka memperoleh pendidikan budi pekerti dan karakter? Setuju? Setuju. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, hanya saja dibatasi oleh waktu, biar penyuluh yang lain juga dapat berbagi tips bersama-sama. Jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan dengan satu harapan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bila mungkin ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, izinkan saya mohon maaf. Dan terakhir saya punya pesan pada Bapak Ibu semua lewat sebuah kata mutiara berikut ini. Jangan pernah tanyakan apa yang sudah anak-anak kita berikan untuk kita. Mari bertanya apa yang sudah pernah kita berikan untuk mereka. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bapak dan Ibu. Baik, perkenalkan saya Nyonya Pujiani Atmajaya, kader penyuluh pola asuh anak dan remaja dari Kabupaten Kelungkung. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan dengan judul melalui pemenuhan kebutuhan P4, kita lahirkan anak cerdas berkarakter namun sakerti loka Bali. Mohon tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Bapak Ibu, belakangan ini banyak sekali kita jumpai para orang tua yang sering mengeluhkan tentang anak-anak mereka. Barangkali yang hadir di sini juga ada yang mengeluh ya. Aduh Bu, anak sekarang beda dengan kita dulu yang selalu rajin bantu orang tua. Tapi sekarang anak-anak kerjanya hanya bermain HP saja. Betul tidak? Nah, siapa yang salah dari kasus ini? Tentu kita orang tua harus introspeksi diri, mulat sarere. Nah, oleh karena itu saya hadir hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu semua, ingin berbagi informasi, berbagi solusi. Oleh karena itu mohon dengan hormat, mohon perhatian semuanya, fokus, tulus, dan lurus. Jangan ada yang lain-lain kalau tak mau ketinggalan informasi. Halo yang di belakang, jangan lain-lain. Baik Bapak Ibu, di samping saya ada banner yang berisi tulisan mengasuh anak dan remaja dengan P4. Nah, apa maksudnya? Yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu di dalam melakukan pola asuh anak dan remaja, hal yang harus kita perhatikan dan penuhi dengan baik adalah kebutuhan akan P4 mereka. Apa saja P4 itu? P yang pertama adalah pangan, tentu yang B2SA. Kemudian P yang kedua, pakaian yang sopan dan berbudaya. P yang ketiga, perumahan yang sehat dan layak huni. P yang keempat adalah pendidikan, terutama budi pekerti, mental, moral, dan karakter. Itulah yang harus kita penuhi dengan baik. Mulai kapan Bapak Ibu? Mulai anak masih berada di dalam kandungan, agar anak kita lahir sehat. Nah, kita orang Bali juga harus ditambahkan dengan upacara, kalau bayi dalam kandungan, upacara menggedong-gedongan. Kemudian, kalau anak kita lahir sehat, tentu tidak stunting Bapak Ibu ya. Lanjut, usia anak 0 sampai dengan 6 tahun. Bolehkah kebutuhan P4 ini kita abaikan? Tidak Bapak Ibu. Ditambah lagi dengan pola asuh yang lain, yaitu mulai dari identitas anak, akte kelahirannya diurus, KIA-nya diurus. Apalagi sekarang sensus penduduk 2020, anak kita harus benar-benar terdaftar di kartu keluarga, ya. Itu patut kita sukseskan. Asuhlah anak kita dengan komunikasi yang aktif di umur itu. Caranya, ajarkan mereka berbahasa yang baik dan benar. Tidurkan anak kita dengan gending-gending Bali, sampunan sampai uning mengending Bali nih. Ampun kita ceritakan pula tentang satwa-satwa Bali yang memiliki petuah yang luar biasa untuk membangun mental dan moral anak-anak kita. Lanjut umur anak 7 sampai dengan 18 tahun. Kebutuhan akan P4 ini tetap menjadi prioritas utama. Ditambah lagi, mulai kita ajarkan anak tentang
butir-butir pengamalan Pancasila, ajak kegiatan gotong royong, kenalkan dengan lingkungan sekitar. Tapi jika sudah kenal dengan lingkungan, jangan lupa awasi pergaulannya agar tidak terkena bahaya nafsa atau narkoba. Busananya juga perhatikan Bapak Ibu, agar sopan dan berbudaya, apalagi anak perempuan, agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang jelas, asuhlah anak-anak kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu artinya kita tidak boleh melakukan KDRT. Asuhlah dengan komunikasi yang positif, agar anak-anak benar-benar merasakan bahwa orang tua dan keluarga mereka adalah sebagai contoh, panutan, teladan yang patut mereka tiru dan gugu. Sehingga tumbuhlah rasa hormat kepada orang tua, cinta dan sayang kepada saudara dan sesama astungkare. Kita akan menghasilkan anak yang suputra sebagai generasi emas bangsa ini. Betul apa betul? Baik, dengan demikian melalui penyuluhan saya hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, mari bersama kita lakukan gerakan PKK dengan baik. Karena kita yakin PKK bekerja, keluarga sejahtera, Indonesia kita maju. Kita mulai melakukan sesuatu hal yang kecil, tetapi dengan hati yang besar. Bekerja fokus, tulus dan lurus dalam mengasuh anak melalui pemenuhan kebutuhan dengan P4, niscaya kita akan melahirkan anak yang cerdas berkarakter, namun sakti loka Bali menuju Bali Dipayang Jaya, Bali era baru. Setuju? Baik, untuk membuktikan keseriusan Bapak Ibu bilang setuju dengan hormat saya mohon, bila saya bilang pola asuh Bapak Ibu jawab P4 pasti gitu. Pola asuh? Pasti gitu. Luar biasa. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada hal yang kurang berkenan di hati, izinkan saya mohon maaf. Dan terakhir satu pesan buat kita semua, saya sampaikan lewat pantun ini. Ke tampak siring beli jaje Bali, singgah di Pinateh beli juok Bali. Artinya ngiring ajudan budaya Bali untuk nangun sakerti loka Bali. Tepuk tangan.